Tuhan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman, mungkin kalian penasaran dan kaget juga ya dengan judul yang saya buat termasuk di thumbnail. Seakan-akan saya setuju dengan Henry Tan yang mengatakan bahwasanya Pak Pendeta Yesaya Pariaji sudah pasti masuk neraka dan sekarang dia menderita. Dia pengen untuk dipindahkan dari neraka. Teman-teman, yang saya setuju adalah dari komentar-komentar yang ada di channelnya. Yang berkata bahwa dia ini sudah sesat, ini adalah bidat, ini adalah oneness, dia adalah berhalusinasi. Dia ini sudah hilang akal sehatnya. Gitu ya. Karena dia ini bukan Kristen, teman-teman sekalian. Kalau Kristen, pastinya akan percaya dengan Allah Tritunggal, ya, yang dikenal dengan Trinitas yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Tetapi jelas bahwa Henry Tan ini menolak itu, bahkan dia menolak tentang sebutan Bapa dan Roh Kudus. Karena menurut dia, Yesus itu dialah Bapa dan dia juga Roh Kudus itu sendiri. Baik, sebelum kita berkomentar lebih jauh, mari kita langsung saja untuk menonton ocehannya terlebih dahulu. Berikut videonya. Bertemu arwah Pariaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu, saya bertemu dengan arwahnya Pariaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Ya, tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa, sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong saya dipindah, begitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi, Pak. Tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh, ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek dong. Saya cek kira-kira di mana ini arwah Pariaji ini, ya. Saya coba cek di Lukas pasal 16. Ternyata itu di alam maut, ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung, gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu, ya. Ternyata semua masuk ke alam maut, ya. Ya. Terus saya cek, apakah di alam maut masih saling kenal, ya kan? Saya cek dong. Ternyata masih, Saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16, yaitu ayat 33, itu kan arwahnya Pariaji kan ada di alam maut. Dia kenal, bahkan dia juga kenal Lazarus yang di Firdaus. Jadi di alam maut itu saling kenal. Lalu dia mencoba seperti yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah Lukas 16 itu. Orang kaya itu coba berhubungan dengan orang hidup. Lalu arwahnya Pariaji ini coba berhubungan dengan saya. Ya, saya tidak tahu
Apa alasannya? Yang jelas hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariaji ke alam maut. Karena dia pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Bapa di surga, Bapa itu adanya di alam maut. Dan ternyata benar, semua pendeta-pendeta zaman dulu yang selalu mengatakan pulang ke rumah Bapa, ternyata di alam maut. Dan di alam maut masih saling kenal. Ya, antara ini Pariaji, ini lagi sama siapa dulu yang pendeta-pendeta lama itu ya. Yang terkenal itu semua ternyata ke alam maut karena pulangnya ke rumah Bapa. Ya. Lalu Pariaji ini minta tolong, pokoknya minta tolong, saya dipindah, saya tidak mau. Ya, saya tidak sempat jawab, gitu. Saya cuma mikir doang, ini siapa Pariaji ini ya? Ya, saya coba cari tahu siapa Pariaji ini. Ya, kok dia ada di alam maut? Lalu saya lihat di tayangan YouTube, oh ternyata saya pun pernah ngomong hal yang sama. Pariaji Henry Tandianta ini ya menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapa, dan ternyata benar. Ya, lepas dari ini semua saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Saya hanya bisa saja itu penglihatan dalam roh, Tuhan izinkan untuk nyatakan kebenaran bahwa semua penyembah Bapa ujung-ujungnya alam maut. Ya, mengapa saya yang dipilih? Ya, karena saya satu-satunya orang dari seluruh Indonesia ini yang berani mengatakan, Pariaji, kamu ke alam maut. Hanya Henry Tandianta. Ya, berdasar ayat Alkitab saya menyampaikan ya bahwa orang yang pulang ke rumah Bapa mustahil dia ke Firdaus, sebab di Firdaus di surga tidak ada Bapa. Bapa yang ada adalah Bapa di alam maut, iblis yang jadi bapamu. Dan ternyata benar, dia berusaha seperti orang kaya di dalam Lukas 16 ya, ayat mulai dari 23 sampai 30 itu berusaha untuk kontak dengan orang hidup. Ya, mungkin dengan istrinya atau dengan anaknya tidak bisa, lalu kontaknya dengan saya. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, memang mengerikan ya. Anda yang masih pulang ke rumah Bapa, tak kasih tahu Bapa itu tempatnya di alam maut. Ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka kamu akan mati dalam Kristus dan kamu pasti ke Firdaus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kamu dibangkitkan hanya yang beriman pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, tidak ada. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah simak bersama dan jelas kepada kita bahwasanya ini pengajar sesat ya. Ini yang disebut dengan nabi-nabi palsu, teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwasanya di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menolak ya tentang ajaran yang benar ya. Karena di dalam mereka tidak ada kebenaran. Maka iblislah yang menjadi bapa mereka, karena iblis adalah pendusta dan pembohong, juga tentu saja ya sebagai pembunuh karakter ya, yang memutarbalikkan daripada kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, pada dasarnya saya ini, kalau teman-teman cek di video-video saya ya, keseluruhan video daripada channel ini, barulah Henry Tang ini yang saya bahas. Kemudian ada juga Pak Pendeta Muriwali hari itu yang mengkritisi tentang ajaran daripada Pastor Roni Simon. Ya, kemudian ajaran daripada Henry Tan ini pada umumnya, teman-teman sekalian, dan itu pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa video. Karena pada dasarnya saya ini tidak suka untuk membahas sesama hamba Tuhan sebenarnya, tetapi karena saya melihat bahwa ada pentingnya juga untuk saya mengcover iman kekristenan, ya, juga meluruskan apa yang salah. Karena itulah tujuan saya berapologet juga di YouTube ini, teman-teman sekalian. Maka saya kali ini akan membahas lagi tentang Henry Tan ini yang menurut saya sudah kelewatan untuk menyesatkan banyak orang. Teman-teman sekalian, pertama tadi yang dia katakan bahwa dia bertemu dengan arwahnya Pariaji. Ini adalah halusinasi, teman-teman sekalian. Sebab Alkitab katakan ketika ya orang meninggal, itu arwahnya itu langsung dijemput dan dibawa ke suatu tempat yang disiapkan baginya. Apakah itu di Hades? Ya,
yaitu alam maut yang sering dia sebutkan tadi, atau di Firdaus yang kita sebut sebagai pangkuan Abraham, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika mati dalam kebenaran, dia akan dibawa ke Firdaus, sementara mereka di luar Tuhan akan ke Hades atau alam maut. Hal ini dituliskan di dalam Lukas 16 ayat 22 hingga sampai selanjutnya teman-teman sekalian, satu pasal itu ya, mulai dari ayat 22. Ini juga yang dikutipnya tadi yang mengenai si Lazarus miskin dan juga si orang kaya, teman-teman sekalian. Kita akan bacakan ya supaya kita paham. Lukas 16 ayat 22 katakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Teman-teman sekalian, di sini ya dari bacaan kita sudah mendapat ya dua tempat yang berbeda, yaitu alam maut dan juga pangkuan Abraham. Dan teman-teman, yang dikatakannya tadi ya, pendeta Pariyaji dan pendeta-pendeta besar lainnya, kata dia, yang percaya kepada Allah Bapa, semua masuk ke dalam alam maut. Nah, apa yang disampaikan ini satu ayat pun tidak dijelaskan dalam Alkitab. Ini dia ngarang bebas bahwa yang percaya kepada Bapa akan masuk neraka, yang masuk ke alam maut. Teman-teman sekalian, kemudian dikatakan bahwa tidak ada Allah Bapa. Disinilah kita fokus akan bahas ya. Tidak ada Allah Bapa, semua penyebab Bapa akan ke alam maut. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Ya. Sebelum kita menjawab ini, saya memberitahukan kepada kita bahwasanya Hendy Tam ini bukanlah Kristen sejati. Dia adalah bidat ya, yang menganut pandangan oneness yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja ya, seperti Tertullianus ya, yang mencetuskan tentang rumusan ya mengenai kealahan yang esa itu, yaitu 3 pribadi dalam satu hakikat. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah inti ya, atau biasa disebut sebagai doktrin primer daripada kekristenan. Jika ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang Kristen yang tidak mengakui Tritunggal ini, Trinitas, maka dipastikan orang itu adalah oneness, bidat ya, ataupun Jesus only lah ya. Kemudian saksi Yehova, dan banyak sekali bidat-bidat yang lain, Mormon, dan begitu banyak ya aliran sesat lainnya. Karena Kristen sejati itu bermula daripada bapak-bapak gereja yang menjawab tentang tuduhan-tuduhan Arius di 325 Masehi ya, untuk meluruskan ajaran daripada Arius ya, seorang uskup dari Alexandria Mesir, teman-teman sekalian, di mana dia punya paham bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa ya, bahkan Yesus ini seperti yang dianut oleh saksi Yehova saat ini, Yesus itu bukan Tuhan ya, tidak sama derajatnya dengan Allah Bapa. Maka teman-teman sekalian, para bapak-bapak gereja mereka bermufakat ya untuk menjawab itu dan meluruskan sekaligus mengutuk aliran daripada Arius ini. Jadi teman-teman, inilah yang dikembangkan oleh Hendy Tam ini ya, dan kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang Kristen yang percaya dengan apa yang diajarkan oleh mereka ini ya. Bukan hanya Hendy Tam ini, ada begitu banyak lagi, saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tahu teman-teman semua yang juga subscriber daripada TV Laskar Kristus paham siapa saja mereka yang mengajarkan tentang oneness atau Jesus only. Baik, kita akan menjawab, benarkah bahwa tidak ada Allah Bapa? Bahkan yang menyembah Allah Bapa ini pasti tempatnya neraka, dibawa ke alam maut kalau meninggal. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama saya membawa kita untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan menjelaskan secara singkat karena ini sudah sering juga saya bahas, teman-teman sekalian ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan firman Tuhan, aku ya, ini adalah Yesus, akan meminta kepada Bapa ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita menganalisis ayat ini, ya eksegese ayat ini, kita menemukan aku, yaitu Yesus Kristus, kemudian ada Bapa yang kita kenal sebagai Allah Bapa, kemudian ada Roh kebenaran yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Jadi ada 3 hal di sini ya, ada 3 oknum di sini. Dan jelas yang kita percayai bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yang 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya, ketiganya adalah satu. Di mana Allah Bapa ini adalah Tuhan, kemudian Putra atau anak ini Yesus Kristus, ya, juga Tuhan, dan di mana Roh Kudus ini adalah Tuhan. Makanya kita sebut sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti Allah itu 3, ya, atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 seperti yang diajarkan oleh polemikus Islam, ya, yang juga memahami secara salah tentang kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, Alkitab jelas mencatat bahwa Allah Tritunggal itu ada. Memang seperti yang disebutkan juga salah seorang pendeta, yaitu Pak Joshua Euch, kata Tritunggal itu tidak pernah ada dalam Alkitab, maka tidak perlu menggunakan kata Tritunggal, sebab tidak ditulis dalam Alkitab. Padahal teman-teman sekalian, memang kalimat itu, kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi substansi, ya, keberadaan daripada Allah Tritunggal itu, Alkitab dengan jelas memberikan pemahaman kepada kita. Mari kita melihat lagi ya 3 pribadi ini teman-teman sekalian. Di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan buat kita. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Perhatikan, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku. Suara ini suara Bapa dari sorga yang meneguhkan pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjelaskan juga bahwa Yesus Kristus ini adalah diutus olehnya untuk menyelamatkan dunia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman sekalian, dari sini kita melihat bahwa ada Yesus, ada Roh Allah, ya, yaitu Roh Kudus, dan juga ada suara dari sorga, suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi teman-teman sekalian, dari hal ini kita paham bahwasanya substansi daripada Tritunggal itu ada. Kemudian dalam Matius pasalnya 28 ayat 19 dan 20. Dan karena itu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini, ya, dari 2 ayat ini saja, kita sudah bisa memberikan jawaban kepada Henditan. Bahwa substansi daripada Allah Tritunggal itu sangat terang benderang, dicatat dan dijelaskan di dalam Alkitab. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang juga merujuk kepada Allah Tritunggal. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas tadi bahwasanya Henditan itu menolak tentang Tritunggal. Dia tidak percaya bahwa ada Allah Bapa. Kemudian teman-teman sekalian, statementnya terakhir mengatakan bahwa tidak ada Allah Bapa. Allah Bapa itu yaitu iblis. Nah, ini dia tidak sebutkan ayatnya dari mana, ya. Dia tidak mengatakan bahwa ini ayat terdapat dari sini bahwa Allah Bapa itu adalah iblis. Nah, dengan dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah iblis, di sini kita bisa menilainya bahwasanya benar-benar tidak paham tentang konsep Allah, konsep Tuhan di dalam kekristenan. Maka kita pastikan teman-teman, orang ini adalah bidat Kristen. Ya, karena kita berhati-hati akhir-akhir ini teman-teman sekalian. Ada banyak muncul pengajar-pengajar palsu. Dan bagaimana kita bisa melihat mereka adalah dari doktrin primer kekristenan sejati ini. Jika ada orang Kristen, jika ada pendeta mengaku pendeta, hamba Tuhan, penginjil, misionaris ya, yang familiar ya di Indonesia ini, yang tidak percaya dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, kita pastikan dia adalah bidat, aliran sesat. Ya. Dia adalah kambing di antara domba. Maka teman-teman kita berhati-hati.
Sebab Yesus sendiri sudah memperingati kita. Ya, kita bisa melihat teman-teman sekalian di dalam Matius ya pasal 7 ayatnya yang ke-15 teman-teman, ya. Hal pengajaran yang sesat. Yesus katakan begini, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian perbuat kejahatan." Teman-teman sekalian, memang ayat ini banyak dipelintir. Ayat ini banyak disalahgunakan. Baik itu dari non-Kristen maupun juga dari dalam Kristen sendiri. Seperti Henditan dan juga sejenisnya, ya, pendeta-pendeta lain sejenisnya. Yang juga menyalahgunakan hal ini. Teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa justru ayat ini ditujukan kepada mereka. Karena mereka begitu yakin. Mereka sudah percaya kepada Bapa. Mereka sudah percaya kepada Yesus. Mereka sudah percaya kepada Roh Kudus. Ya. Padahal mereka menganut ajaran yang salah. Dan mereka menjadi pengajar-pengajar yang sesat. Seperti dalam ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maka teman-teman sekalian, dari apa yang saya sudah bacakan dari firman Tuhan juga yang kita sudah lihat. Di sini kita bisa melihat bahwa Henditan ini adalah bidaknya Kristen. Dia bukan Kristen sejati. Dia adalah aliran sesat yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Teman-teman sekalian, tentang Pak Pendeta Variaji, kita tidak punya hak untuk menghakimi itu, teman-teman sekalian. Tidak ada satupun yang bisa menghakimi hal itu. Kalau Henditan tadi mengatakan bahwasanya satu-satunya pendeta yang ada di Indonesia yang berani berkata Pendeta Variaji ini masuk dalam neraka, maka ya dia ini adalah orang satu-satunya di Indonesia yang berhalusinasi. Ya, jadi teman-teman sekalian, hati-hatilah dengan pengajar-pengajar palsu, ya, guru-guru palsu yang akan datang kepadamu seakan-akan mereka itu sebagai anak Tuhan, ya, hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang berbulu domba. Oleh karenanya, biarlah video kali ini teman-teman sekalian boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.